eh, ini materinya sudah terlihat ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi ini saya memberikan materi tentang pengetahuan bahan dan produk ya. Jadi di sini bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam sistem jaminan produk halal. Jadi cakupan bahan itu ya ada bahan baku, ada bahan tambahan, ada bahan penolong, kemudian juga ada kemasan produk ya. Nanti jangan lupa kalau Ibu Bapak sekalian sudah menjadi pendamping halal, itu kemasan produk harus dicantumkannya apakah menggunakan plastik, apakah menggunakan kertas karton atau menggunakan bahan yang lainnya, itu harus disebutkan ya. Demikian juga dengan bahan penolong pencucian. Karena bagaimanapun juga mungkin tadi sudah disampaikan mengenai hukum syariah ya, hukum halal haram menurut syariat Islam. Salah satunya adalah untuk menghilangkan najis ya. Jadi di sini bahan baku itu bisa berupa misalnya bahan pokoknya ya misalnya untuk pembuatan keripik singkong, nah, otomatis si singkongnya tersebut menjadikan bahan baku ya. Kemudian bahan tambahannya misalnya ditambahkan dengan garam, ditambahkan dengan penyedap dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan bahan tambahan. Sedangkan untuk bahan penolong yang lain adalah misalnya tambahan yang lainnya lagi yaitu untuk memperkuat rasa ya. Nah, kita intip apa sih definisi daripada bahan baku ini ya. Jadi bahan baku itu adalah bahan untuk diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi atau bahan yang kebutuhan pokok untuk membuat sesuatu ya. Kemudian bahan tambahan, bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam produk dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan ya, cita rasa, kemudian tekstur dan memperpanjang daya simpan. Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna ya sesuai parameter produk yang diharapkan ya. Biasanya bahan penolong ini ditambahkan enzim dan sebagainya. Kemudian kemasan produk adalah sebuah wadah untuk tempat produk dan bisa dikatakan sebagai pembungkus ya. Jadi adanya kemasan produk ini akan membuat pembeli tertarik karena tentu saja pertama kali yang akan dilihat adalah dari kemasannya. Nah, biasanya Ibu Bapak sekalian untuk pelaku usaha di kita itu kemasannya tuh suka asal-asalannya, misalnya untuk tadi pembuatan keripik singkong, keripik ubi dan sebagainya hanya pakai plastik aja gitu ya. Nah, Ibu Bapak nanti sebagai pendamping halal setidaknya memberikan saran ya supaya si kemasannya tersebut lebih menarik lagi ya, misalnya kalau pembuatan ranginang ya atau kerupuk yang lain dibuatkanlah misalnya seperti toples tapi dibuat dari plastik ya. Kemudian misalnya memakai pita dan sebagainya supaya kalau seandainya ini bisa dijual untuk oleh-oleh ya, dan yang diberikan oleh-oleh itu juga senang padahal isinya cuma ranginang. Ya itulah disebut dengan kemasan produk ya. Jadi kalau seandainya kita bandingkan dengan kemasan produk yang dari Jepang ya, biasanya tuh opak ya, padahal isinya cuma opak tapi dia bungkus satu-satu gitu ya. Nah, kemudian setelah dibungkus, kemudian dia beri kertas karton ya, dus gitu ya. Kemudian setelah itu dia bungkus lagi dengan kertas kado. Padahal itu isinya opak ya, yang mungkin kalau di kita sih harganya tuh kurang ini ya, istilahnya tuh apresiasi kalau dikasih opak itu biasa-biasa aja. Tapi kalau seandainya kemasannya itu bagus, ya rapi, nah itu bisa meningkatkan nilai jual untuk produk tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini Ibu Bapak selain nanti sebagai pendamping halal, juga Ibu Bapak bisa menyarankan supaya si produk dari para pelaku usaha itu bisa naik kelas ya. Jadi misalnya bisa dijual online, kemudian apalagi kalau seandainya bisa sampai menuju ekspor ya. Nah, yang saya declare juga untuk di daerah Jawa Barat ini sudah ada yang go internasional ya. Jadi asalnya hanya produk kecil-kecil saja rumah tangga, kemudian dia meningkat, kemudian sampai ke ekspor ke luar negeri ya. Nah, itu kita akan mendapatkan
nilai-nilai plus tersendiri. Selain jadi pendamping halal, juga kita sebagai konsultannya. Nah, kemudian di sini yang katalah penting adalah bahan penolong pencucian ya. Bahan penolong pencucian itu adalah bahan pembantu yang digunakan dalam pencucian fasilitas atau cleaning agent ya atau sanitizer. Jadi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi alasan para pelaku usaha itu menggunakan sabun cuci piring yang tidak ada logo halalnya. Jadi semuanya wajib berlogo halal. Nah, kemudian selanjutnya asal bahan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya di pasal 17 sampai 20 bahwasanya bahan itu berasal dari tumbuhan atau disebut dengan nabati ya. Jadi bahan yang berasal dari tanaman pada dasarnya halal. Tapi bila diproses menggunakan aditif atau zat tambahan ya atau bahan penolong yang tidak halal maka tidak akan menjadi halal ya. Nah, kemudian di sini juga ada hewani yaitu halal dan suci jika berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam, kemudian juga bukan darah, kemudian juga tidak bercampur dengan bahan haram dan najis. Mungkin tadi Pak Adisam sudah menjelaskan misalnya ya proses dalam PPH itu tidak boleh ada hewan piaraan ya di dalam proses produksinya. Kemudian saya sering sekali ya bahannya semua sudah halal ya. Misalnya pembuatan kerupuk ya atau orang Minang atau apa yang dijemur gitu ya. Semua bahan sudah bersertifikat halal. Prosesnya juga sudah sudah memenuhi PPH ya, proses produk halal. Tetapi dia jemur di jalanan gitu ya. Nah, di jalanan itu tiba-tiba datang seekor anjing. Nah, anjing itu kan suka netes-netesin air liurnya ya. Maka yang kena itu harus dimusnahkan karena itu sudah merupakan najis ya, sudah terkontaminasi dengan najis gitu ya. Jadi disarankan ke para pelaku usaha agar dinaikkan gitu ya si tempat penjemurannya itu jadi tidak sejajar dengan jalan raya gitu ya. Kemudian mikroba di sini diproduksi oleh mikroorganisme, misalnya ganggang atau sebagian dari mikroorganisme yaitu enzim. Contoh mikroorganisme bakteri ya, contoh mikroorganisme itu adalah bakteri, hamir atau ragi atau yeast ya, kemudian ada juga kapang. Nah ini biasanya contoh-contoh daripada mikroba, bahan mikroba itu biasanya pada proses pembuatan tempe, kemudian oncom ya, kemudian juga produk minuman misalnya yogurt dan sebagainya. Nah, kemudian asal bahan itu bisa yang lain-lain ya. Jadi bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, proses rekayasa genetika, kemudian juga campuran sintetis dan mineral. Nah, kemudian di sini ketentuan bahan. Jadi pertama bahan yang digunakan itu sudah dipastikan kehalalannya. Jadi untuk mendata atau memverifikasi validasi untuk para pelaku usaha itu dibuktikan bahwasannya bahan yang digunakannya itu sudah bersertifikat halal ya. Jadi di sini dibuktikan dengan sertifikat halal ya. Kalau sertifikat halal atau dengan adanya positive list ya. Jadi positive list itu adalah bahan yang tidak perlu sertifikat halal ya. Contohnya adalah dari tumbuhan misalnya sayuran ya, kemudian buah-buahan, kemudian hewannya itu bisa telur, bisa ikan, nah itu tidak perlu sertifikat halal. Dan ada juga beberapa bahan kimia yang positif list ya, jadi tidak perlu sertifikat halal. Jadi Ibu Bapak sekalian bisa dilihat di Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 ya. Kemudian tidak menggunakan bahan yang berbahaya atau menghindari produk yang bahaya ya. Kemudian di sini Ibu Bapak menyarankan ya kalau seandainya misalnya ketika verifikasi validasi ke pelaku usaha tiba-tiba masih menggunakan boraks ya, masih menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nah, sebenarnya itu bukan ranahnya dari LP3H ya, tetapi Ibu Bapak bisa menyarankan untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya tadi ya. Kemudian khusus bahan yang berasal dari daging atau hasil sembelihan itu wajib berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
Jadi di Setdiklat juga ada beberapa yang dibolehkan ya, ada yang mengandung unsur hewannya, tetapi kebanyakan itu melalui proses reguler ya, sertifikasi reguler. Nah, ini syarat dari dokumen bahan. Pertama itu adalah bahan positif list ya, yang tidak perlu dokumen. Kemudian bahan kritis dilengkapi dokumen pendukung yang cukup. Jadi dianjurkan untuk menggunakan sertifikat halal. Kemudian dokumen pendukung bahan yang digunakan harus valid dan masih berlaku. Jadi selain nomor sertifikat halalnya, kemudian juga terdaftar di website si halal ya. Kemudian juga harus ada ya di website tersebut, dan masa sertifikat halalnya itu masih berlaku ya. Kemudian dokumen yang berupa surat pernyataan fasilitas produksi bebas babi atau statement of free facility ya, yang harus dikeluarkan oleh produsen, bukan oleh distributor atau supplier. Kemudian tersedia mekanisme untuk menjamin dokumen bahan masih berlaku ya. Jadi dokumennya harus cukup dan kemudian validnya. Nah, bagaimana Ibu Bapak sekalian untuk mengecek bahwasannya bahan tersebut sudah bersertifikat halal ya? Banyak sekali di pasaran itu ketika produk ya di kemasannya itu sudah ada logo halal. Tetapi pas dicek di info Go Halal atau Halal MUI ID itu biasanya tidak terdaftar ya. Nah, itu istilahnya itu sertifikatnya bodong ya ininya. Jadi harusnya mereka memperbaharui lagi, atau mereka biasanya memasukkan daripada logo halal tersebut. Jadi di sini Ibu Bapak dengan membuka info.go.halal ya. Jadi nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada semua jenis produk, kemudian semua provinsi, nama pelaku usaha, kemudian semua skala usaha. Kalau seandainya ini tinggal diketik aja di sini nama produknya apa ya. Misalnya minyak goreng bimoli atau apa. Nah, nanti akan keluar nomor sertifikatnya, kemudian masa berlakunya. Nah, kemudian cek identitas yang dikeluarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Mungkin saya belum ngecek lagi ya, kalau kemarin itu sudah tidak ada di ini. Ini bisa juga lewat Halal MUI ORG yang dilakukan pencarian ya. Jadi tinggal mengisi aja nama produk, dan nanti akan keluar seperti ini tampilannya. Jadi ini nomor sertifikat halalnya, kemudian masa berlakunya sampai kapan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kriteria bahan untuk Setdiklat. Pertama adalah bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan adanya sertifikat halal ya. Jadi termasuk juga dalam daftar bahan sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Kemudian tidak menggunakan bahan berbahaya. Nah, kemudian di sini ada kategori bahan. Pertama, bahan tidak diragukan. Jadi bahan yang tidak kritis dari aspek halal, sehingga tidak harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Jadi tadi di KMA nomor 1360 ya. Kemudian di sini ada juga bahan yang diragukan. Jadi nanti di tampilan untuk laporan hasil verifikasi validasi itu Ibu Bapak tinggal mencantumkan nama bahan ya. Misalnya kalau cabai merah, bawang putih itu disebutnya tidak diragukan, ditulis tidak diragukan ya. Tetapi kalau misalnya sudah minyak goreng, terigu dan sebagainya yang sudah melalui proses, maka ditulis bahan diragukan ya. Jadi di sini bahan diragukan adalah satu berasal dari atau yang mengandung unsur hewan sembelihan atau turunannya. Kemudian sudah ditelusuri kehalalannya, mengandung bahan kompleks ditinjau dari sisi kritisannya, bahan dan kerumitan proses pembuatannya. Kemudian juga bahan yang diragukan itu misalnya dari flavor dan vegan ya. Jadi dibuktikan dengan nomor sertifikat halal, kemudian juga dijelaskan di proses produk halal. Nah, kemudian ini ada dokumen pendukung berdasarkan kategori bahan. Jadi kategori bahan ada yang bahan tidak diragukan ya. Jadi kecukupan dokumen adalah acuan dari Keputusan Menteri Agama 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Contohnya adalah bahan nabati, misalnya sayuran segar, buah segar, kacang-kacangan segar, terus kemudian
untuk bumbu-bumbu ya, daun salam misalnya, sereh, lengkuas dan sebagainya. Kemudian bahan kimia ada cuka, asam benzoat, asam fosfat, natrium hidroksida, sakarin dan sebagainya. Nah, kemudian untuk air murni juga harus disebutkan ya. Jadi air yang digunakan untuk proses produksi maupun air yang digunakan untuk pembersihan. Jadi misalnya kalau pelaku usaha itu menggunakan air ledeng, ditulis saja air ledeng ya. Kemudian kalau seandainya pakai air sumur, ditulis saja air sumur ya. Nah, kemudian di sini madu murni ya. Jadi madu yang tidak ditambahkan bahan tambahan pangan, bebas dari lapa dan bangkai, dapat dilihat secara visual. Namun dalam proses pelaporan nanti, untuk pembuatan madu murni itu, Ibu Bapak bisa menuliskan di proses itu bahwasanya misalnya madu yang telah dipanen, kemudian disaring, nah saringannya itu harus disebutkan. Apakah menggunakan kain, apakah menggunakan saringan dari besi misalnya ya. Nah itu tuh harus disebutkan di proses pembuatannya itu. Nah, kemudian juga di sini ada royal jelly murni ya. Jadi royal jelly yang tidak ditambahkan bahan tambahan pangan, bebas dari lapa dan bangkai ya. Kemudian bahan tambang misalnya garam krosok, bentonit, diatomit, kemudian kaolin, batu kapur, tanah liat, batu bata ya. Jadi ini tidak perlu digunakan sertifikat halal. Kemudian di sini ada telur segar ya. Jadi telur ayam, telur puyuh, kemudian telur bebek ya. Ini jadi disebut dengan telur ayam segar ya. Kemudian ikan segar, jadi ikan hewan air yang segar bisa hidup di laut, sungai, danau dan tambak ya. Kan yang namanya ikan itu halal ya, walaupun dia sudah bangkai gitu ya. Istilahnya itu nggak kebayang kalau seandainya ikan itu disuruh disembelih ya, bagaimana dengan ikan teri ya, segitu banyaknya. Tapi kan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwasanya kalau ikan itu halal ya, walaupun statusnya sudah menjadi bangkai. Nah, kemudian di sini untuk identifikasi produk ya, contohnya itu ada nama produk ya, jadi identifikasi nama produk. Jadi dalam satu merek yang diproduksi oleh pelaku usaha. Jadi di sini caranya itu ya, tipsnya itu identifikasi dari media promosi penjualan produk sehingga diketahui varian produk yang dijual ya. Jadi kita bisa melacak. Misalnya ada pelaku usaha, dia itu istilahnya tuh berjualan jus ya. Nah, Ibu Bapak bisa ngecek juga lewat media sosialnya. Kalau seandainya dia hanya menulis satu outlet ya. Nah, setelah dilacak ternyata dia mempunyai beberapa outlet. Nah, itu jadi kalau seandainya dia mempunyai beberapa outlet, itu tidak masuk lagi ke dalam self declare, tetapi harus melalui reguler ya. Nah, kemudian di sini ada jenis produk, jadi identifikasi kesesuaian nama produk dengan jenis produk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi pemilihan KBLI yang sesuai dengan jenis produk. Jadi nanti ada pelatihan juga Ibu Bapak sekalian bagaimana membuat NIB dan paham tentang KBLI ya. Kemudian daftar bahan. Jadi di sini ada identifikasi penggunaan bahan yang digunakan pada proses produksi termasuk bahan pengganti ya. Jadi tipsnya itu adalah identifikasi awal. Jadi komposisi bahannya apa saja ya. Nah, kemudian resepnya itu ditulis ya, tetapi Ibu Bapak untuk etikanya sebagai pendamping halal itu tidak boleh menanyakan gram-gramannya ya, jumlah-jumlahnya, misalnya dalam pembuatan bahan ya. Jadi si pelaku usaha cukup menyebutkan ini menggunakan garam, merica misalnya ya, tetapi tidak perlu dia menyebutkan sekian gram karena itu kita harus menghargai tentang original resep mereka gitu ya, tetapi mereka kita minta untuk menyebutkan semua nama-nama bahan yang digunakan ya. Kemudian di sini ada pengamatan langsung pada proses produksi secara verifikasi validasi. Jadi Ibu Bapak itu harus langsung terjun lihat bagaimana mereka memproduksi ya. Jadi jangan sampai lewat telepon atau misalnya lewat video call gitu ya. Jadi untuk verifikasi validasi itu Ibu Bapak harus langsung melihat proses produksi daripada pelaku usaha tersebut.
Nah, kemudian ini contoh untuk identifikasi produk ya. Jadi promosi daripada ini kebetulan ada contohnya itu adalah kentang Mustopa ya. Jadi promosi di media sosial misalnya kentang Mustopa yang dibumbui dengan bumbu balado, pedas manis, segar dan dengan level kepedasan yang berbeda. Tersedia juga teri kacang original dan atau pedas ya. Jadi si pelaku usaha itu jangan sampai daftar cuma namanya kentang Mustopa saja ya. Tetapi di sini kan jenisnya macam-macam ya. Jadi ada kentang Mustopa teri kacang atau cukri ya. Kemudian ada cukri kentang Mustopanya saja. Kemudian juga gram-gramannya ya. Jadi misalnya di sini ada beberapa rasa. Jadi otomatis pelaku usaha itu menyebutkan ya kentang Mustopa rasa original, misalnya kentang Mustopa kacang teri ya. Nah, itu juga disebutkan juga misalnya kentang Mustopa itu yang 250 gram, kemudian ada yang 1 kilo. Jadi otomatis nanti di sertifikat halalnya itu tersebutkan ya. Jadi disebutkan satu persatu. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kalau seandainya tertinggal kasihan nanti pelaku usahanya. Nah, kemudian di sini contoh identifikasi produknya, jadi kentang Mustopa yang dibumbui dengan ini tadi promosi ya. Kemudian nama produknya tadi jadi ada beberapa ya. Ada akhirnya teridentifikasi ada 6 produknya ya, nama produk. Kemudian ini jenis produknya, ternyata si kentang Mustopa itu di NIB-nya itu BLI-nya itu nomor 10399 masuk ke industri pengolahan dan pengawetan lainnya, buah-buahan dan sayuran, bukan kacang-kacangan ya. Jadi yang intinya itu adalah kentangnya yang dilihat ya. Kemudian komposisi bahan, kentang, cabai, bawang putih, gula, garam, kaldu ya. Nah, di sini catatannya nama produk dengan spesifik meliputi varian rasa dan merek produk. Kemudian dilengkapi foto masing-masing produk dalam kemasan per varian rasa. Jadi ini nanti Ibu Bapak di laporan itu harus ada 6 foto produk ya. Gimana Bu kalau seandainya mereka itu belum punya stiker gitu ya. Nah, dibuatkanlah stiker ya. Jadi untuk membedakan karena banyak kejadian di lembaga pendamping halal itu satu foto produk bisa sampai dipakai oleh beberapa pelaku usaha. Nah, itu tidak baik ya. Jadi otomatis harus semua produk itu dipoto sesuai dengan nama produk dan pelaku usaha. Jadi tidak sama pelaku usaha satu sama lainnya. Jadi ada yang membedakannya itu lewat stiker-stiker yang ada di kemasan tersebut ya. Nah, kemudian di sini dalam penulisan laporan ada yang disebut dengan identifikasi bahan yang digunakan. Jadi di sini ada jenis bahan, misalnya ada kentang ya, kemudian ada teri kering, kacang tanah, kemudian ada bawang putih, cabai merah, ada kan cabai merah itu ada yang keriting, ada cabai merah biasa, itu harus disebutkan juga. Jadi jangan sampai cabai merah aja gitu ya. Atau misalnya buah, itu buah harus disebutkan buahnya buah apa gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk garam ya, kemudian penyedap, minyak goreng dan sebagainya, itu jangan hanya menyebut satu saja, tetapi harus disebutkan semuanya. Karena misalnya saja Ibu Bapak punten ya, ini saya menyebut merek ya. Misalnya terbiasa menggunakan merek Bimoli ya, tetapi di pasaran tiba-tiba Bimoli itu tidak ada. Nah, akhirnya ganti ke Sania atau ke Fortune atau ke yang lain ya. Otomatis yang pengganti-pengganti itu harus disebutkan. Jadi cari juga yang sudah bersertifikat halal. Nah, seperti tadi ya, jadi kentang itu kelompok bahannya tidak diragukan karena kentang itu adalah masuk ke dokumen positive list di KMA 1360 ya. Jadi mungkin nanti bisa minta ke panitia tentang KMA 1360 tersebut ya. Nah, tetapi kalau sudah jadi garam, kemudian penyedap rasa, minyak goreng dan sebagainya, itu statusnya jadi diragukan ya. Atau salah satu contoh begini, garam krosok itu masuk ke positive list ya. Jadi garam krosok itu garam yang kasar-kasar ya. Tetapi kalau garam sudah dihaluskan, kemudian juga seperti
merica bubuk itu masuk ke positive list, merica butiran itu masuk ke positive list ya. Tetapi kalau sudah diproses jadi merica bubuk gitu ya, nah itu statusnya itu jadi harus sudah disertifikasi halal. Kenapa seperti itu ya? Jadi dulu saya pernah sering masuk ke industri itu ya. Jadi biasanya untuk pembuatan garam ya, pembuatan merica bubuk ya, bumbu-bumbu yang lain yang bubuk ya istilahnya tuh. Itu biasanya ditambahkan dengan zat anti kempal ya. Jadi zat anti kempal itu biasanya adalah turunan daripada asam lemak. Otomatis misalnya untuk LPH atau auditor itu harus menelusuri lemak apa yang digunakan untuk pembuatan daripada merica bubuk tersebut gitu ya. Nah itu jadi harus ditelusuri otomatis jadi harus menggunakan sertifikat halal ya. Nah, jadi penelusurannya itulah yang ini. Tapi untuk proses untuk self declare, jadi cukup hanya untuk mendata apakah si garam tersebut sudah bersertifikat halal atau belum. Bagaimana kalau seandainya belum, misalnya ya. Nah, kita sebagai pendamping halal harus menyarankan kepada pelaku usaha itu untuk menggunakan garam yang sudah bersertifikat halal. Sudah banyak sekarang garam, terus bumbu-bumbu lain yang sudah bersertifikat halal ya. Terus kadang suka dikomplain ya sama pelaku usaha tuh, Bu, saya tuh kalau seandainya tidak menggunakan itu, jadi rasanya suka lain gitu ya. Nah itulah yang disebut dengan resiko ya. Nah otomatis misalnya bumbu atau bahan yang belum bersertifikat halal itu karena banyak dorongan dari pelaku usaha atau konsumen agar dia itu untuk segera bersertifikat halal. Ya, contohnya aja banyak sekali ya. Setelah mereka mendapatkan sertifikat halal itu rasanya tuh ada kurang enak katanya ya. Nah, itu biasanya ada bahan-bahan yang yang ditukar atau bahan-bahan yang diganti, maksudnya yang diganti ya, agar si produk tersebut bisa mendapatkan sertifikat halal ya. Nah, kemudian ini untuk kecukupan dokumennya nanti sertifikat halalnya itu disebutkan ya nomor berapa gitu ya. Kemudian nomor tanggal berlakunya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa disebutkan ya. Nah, kemudian di sini ada air sumur. Jadi air sumur itu statusnya tidak diragukan. Kemudian di sini juga ada cleaning agent ya. Jadi sabun cuci merek apa, karena sekarang itu sudah banyak sekali sabun cuci piring itu yang sudah berlogo halal ya. Kenapa sih sabun cuci piring aja harus bersertifikat halal? Karena biasanya sepengetahuan saya ya, yang namanya sabun cuci itu biasanya menggunakan enzim. Nah, enzim ini yang kritis ya. Apakah dia dari enzim berasal dari hewankah, hewan yang halalkah, atau hewan yang tidak halal ya. Nah, kemudian kemasan juga harus disebutkan, misalnya pakai plastik standing pouch, pakai gelas, pakai kertas dan sebagainya. Nah, ini ditulis aja, misalnya kalau seandainya sudah ada sertifikat halalnya, tapi kalau seandainya belum bersertifikat halal, karena kemasan itu baru akan diwajibkan itu setelah pangan, obat, kosmetik itu selesai semua disertifikasi, baru ke kemasan ya. Bahkan sekarang itu sudah ada banyak kemasan plastik itu sudah bersertifikat halal ya. Kenapa kemasan ini wajib untuk disertifikasi halal? Karena kemasan itu yang langsung istilahnya itu bersentuhan dengan produk makanan ya. Jadi otomatis nanti itu kemasan harus semuanya bersertifikat halal. Jadi kemasan itu ada 3 ya, ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan ada kemasan tersier. Jadi yang kemasan primer itu yang langsung bersentuhan dengan produk ya, sedangkan kemasan sekunder itu yang pembungkus daripada kemasan primer, kemudian contohnya adalah misalnya kardusnya ya. Kemudian kemasan tersier atau ketiga itu misalnya digunakan plastik pembungkus yang lain ya untuk bagian luar.
Nah, kemudian di sini saya akan membicarakan masalah produk ya. Tadi saya membicarakan masalah bahan, sekarang adalah produknya. Nah, jadi dalam Islam bahwasanya produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam itu ada pertama itu ada tentang kriteria produk ya. Jadi ada nama produk, ada bentuk produk, ada pengemasan produk ya. Nah, kemudian di sini nama produk yang tidak bisa disertifikasi halal ya. Jadi pertama, nama produk yang mengandung nama minuman keras ya. Contohnya adalah root beer, es krim rasa rum, kemudian ada bir 0% alkohol ya. Nah, walaupun dia itu tidak mengandung alkohol, misalnya seperti kopi wine ya. Nah, itu tidak bisa disertifikasi ya, karena dia mengandung nama-nama daripada khamr ini ya. Jadi di restoran Amerika yang franchise ya. Jadi si root beer itu jadi RB ya. Kemudian juga jadi lebih disingkat lagi. Terkecuali ya, misalnya kenapa tuh kalau bir peletok bisa disertifikasi halal. Nah, jadi katanya kalau bir peletok itu dia sudah berasimilasi, istilahnya itu sudah menjadi seperti tradisi ya, jadi warisan kebudayaan. Jadi penulisannya juga katanya bir ya, berasal dari albiru katanya gitu ya. Jadi dia bisa bersertifikat halal. Bahkan misalnya yang sudah eh, apa, eh, apa yang sudah dikenal luas dan tidak mengandung bahan haram ya, seperti penamaan dari bak gitu ya, seperti bakso, bakpia, bakpao dan lain-lain itu sekarang sudah adaptasi ya dengan kultur budaya kita. Kemudian ada nama produk yang mengandung nama babi ya, anjing serta turunannya seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog, terus sekarang lagi viral tuh kondok dan sebagainya. Nah, itu yang mengandung nama-nama hewan itu tidak bisa disertifikat halal. Ini walaupun misalnya ada beef, tapi ada baconnya. Sementara bacon itu sudah identik dengan bagian daripada babi ya. Demikian juga dengan ham. Jadi sekarang yang restoran-restoran internasional yang ada di kita itu yang sudah sertifikat halal, jadi menghilangkan nama hamnya, jadi hanya burgernya saja. Kemudian hotdog itu sekarang diganti dengan roti lapis ya. Kemudian yang tak kalah lagi viral sekarang itu adalah kemarin ya produk restoran mie, karena dia menggunakan nama-nama setan ya. Jadi nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak, ya genderuwo dan sebagainya itu tidak bisa disertifikat halal. Kadang ada pig set ya, keripik setan gitu ya, yang pedas dan rasa pedas level berapa itu pasti disebut dengan setan-setan. Demikian juga misalnya sambal, ada sambal iblis dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga kata halal itu pasti berbarengan dengan kata toiban ya. Jadi tidak bisa istilahnya tuh nama-nama itu harus baik, tidak boleh nama-nama setan ya. Demikian juga misalnya nama-nama yang mengarah ke sesuatu yang tidak enak didengar ya. Jadi saya juga rada prihatin juga kalau seandainya ada produk misalnya ada keripik janda genit misalnya, kemudian juga ada janda judes dan sebagainya. Terus kenapa sih harus diskriminasi atau rasis ya dengan janda? Bukankah janda itu kan bukan keinginan ya, itu adalah takdir. Jadi jangan dijadikan suatu nama-nama produk gitu ya, itu jadi tidak baik. Kemudian di sini nama produk mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, misalnya coklat Valentine, biskuit Natal dan sebagainya. Nah, ini contoh menu yang menggunakan nama-nama setan ya. Jadi ada mie setan, ada pengusir setan, ada kuntilanak, genderuwo dan sebagainya ya. Kemudian ini ada mie setan, mie iblis ya dan lain sebagainya. Nah, ini tidak bisa dia disertifikasi halal. Nah, kemudian bentuk produk ya. Bentuk produk pun demikian ya. Jadi bentuk produk yang tidak bisa melakukan sertifikasi halal
adalah bentuk yang menyerupai hewan babi dan anjing ya. Kemudian bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis ya, vulgar atau porno. Kemudian produk melakukan sertifikasi halal apabila karakteristik profil sensori produk yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Contohnya adalah minuman yang memiliki bau atau rasa bir. Itu tidak bisa disertifikasi halal ya, meskipun dibuat dari bahan halal. Salah satu contoh yang viral kemarin itu adalah soju ya, yang minuman Korea. Katanya sih dia mengklaim bahwasannya sudah bersertifikat halal. Itu tidak bisa karena soju itu sudah identik dengan minuman ya. Kalau ibu bapak ke bepergian ke daerah Asia Timur, misalnya ke Cina, ke Korea, ke Jepang, nah kalau seandainya disuguhkan soju itu otomatis itu identik dengan minuman keras ya. Nah kemudian ini contoh bentuknya, ini bakpao bentuknya seperti babi ya. Kemudian ini ada kuentar bentuknya seperti menyerupai anjing ya. Kemudian di sini juga ada bakso bentuknya seperti pocong. Terus kemudian juga ada es krim bentuknya seperti kuburan ya. Bahkan ini ada pangsit bentuknya seperti jemari setan. Nah, bentuk-bentuk ini juga tidak bisa disertifikasi halal. Nah, kemudian juga ini pengemas ya. Pengemas produk itu dilakukan sertifikat halal. Pertama itu tidak menggunakan bahan pengemas yang terbuat atau mengandung dari bahan yang tidak halal. Kemudian harus mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan dan atau melanggar syariat Islam. Ya. Nah, salah satu contoh bentuk kemasan yang tidak boleh ini ya. Jadi saya menemukan ini teh sebenarnya temulawak ya, jamu, tetapi dia dikemas di botol bir gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia temulawak. Otomatis ini tidak bisa disertifikasi halal. Demikian juga ini kopi ya. Kopi itu halal gitu ya. Tapi kalau dikasih nama wine, otomatis dia tidak bisa disertifikasi halal. Apalagi bentuk kemasannya itu menyerupai bentuk botol wine ya. Jadi dia tidak bisa disertifikasi halal. Nah, ini kemarin itu beberapa tahun yang lalu di Bandung sempat heboh ya. Jadi ada produk bihun kekinian itu disingkat dengan bikini ya. Jadi bentuk kemasannya tuh vulgar seperti ini gitu ya. Nah, ini jadi tidak bisa juga untuk mendapatkan sertifikat halal karena mengandung unsur pornografi ya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis produk self declare ya. Jadi berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, sekarang itu ada beberapa perubahan ya. Jadi untuk jenisnya ini ada untuk makanan, pertama itu susu dan analognya ya, kemudian lemak, minyak dan emulsi minyak, kemudian ada es untuk dimakan atau edible es, termasuk sherbet dan sorbet ya. Kalau sepengetahuan saya, sherbet itu mengandung susu ya, sedangkan kalau sorbet itu hanya di berbahan baku jus buah-buahan saja. Dan sorbet itu biasanya lebih keras ya. Kalau sorbet itu hampir menyerupai es krim. Kemudian buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan ya. Kemudian kembang gula, permen dan coklat, kemudian serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia ya, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Kemudian juga produk bakery itu bisa disertifikatkan. Kemudian ikan dan produk perikanan termasuk moluska, crustacea, kemudian echinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Kemudian juga telur olahan dan produk telur hasil olahan. Kemudian gula dan pemanis termasuk madu, kemudian garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein, kemudian makanan ringan siap saji, kemudian sekarang ada tambahan adalah pangan siap saji ya. Nah, kemudian ini jenis produk self declare berdasarkan keputusan Kepala Badan nomor 150 tahun 2022 untuk jenis minuman.
minuman dengan pengolahan yaitu sari buah dan sari sayuran ya. Kemudian konsentrat sari buah dan sari sayuran, kemudian minuman berbasis air, berperisa, dan particulate drink ya, kemudian kopi-kopi ya, jadi ada kopi substitusi, kemudian ada teh, seduhan herbal dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat ya. Kemudian minuman berbasis susu, kemudian juga minuman tradisional. Nah, untuk obat itu baru 2 ya yang diperbolehkan untuk self declare, yaitu jamu dan ekstrak dari bahan alam. Demikian Ibu Bapak sekalian ya untuk pengetahuan bahan ini. Mungkin saya akan share lagi mengenai tadi yang KMA keputusan Kepala Badan nomor 150 itu ya. Jadi ini sedikit saya bahas, ada beberapa mengenai ketentuan itu. Nah ini saya bacakan saja lampirannya supaya Ibu Bapak itu nanti ini insya Allah akan di-share juga ya, akan di-share juga oleh panitia ya. Jadi sebenarnya masih ada beberapa perubahan kalau nanti itu ada jenis KBLI-nya yang sudah disebutkan ini. Masih versi yang lama ya. Jadi di sini ada lampiran keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya nomor 150 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil ya. Di sini ada jenis makanan tadi ya. Jadi ada susu dan analognya. Jadi ada makanan pencuci mulut berbahan dasar susu ya. Ada es krim ya, es krim susu ya, atau dairy es krim. Ada es krim biasa, ada es susu ya. Kemudian ada lemak dan minyak dan emulsi minyak ya. Itu ada minyak, kemudian ada minyak kemiri, kemudian ada minyak kelapa mentah, kemudian ada minyak kelapa. Kemudian di sini ada es untuk dimakan atau edible es, termasuk serbet dan sorbet ya. Antara lain contohnya itu adalah es untuk dimakan ya. Jadi ada es batu itu ya. Tapi diusahakan es batu itu yang di sertifikasi itu khusus untuk minuman ya. Biasanya sih yang bentuknya seperti kristal itu. Jadi kalau untuk yang bongkahan yang besar-besar itu kayaknya kita harus melihat dulu bahan baku airnya itu apakah dia itu higienis atau tidak gitu ya. Kemudian es mambo ya, kemudian es tik, kemudian es buah, es puter, es lilin, es kue ya. Kemudian juga sorbet di sini. Sorbet, serbet, kemudian es serut, es campur, es berperisa, es mengandung susu, es rasa susu, kemudian sediaan cair yang akan dikonsumsi dalam keadaan beku ya. Kemudian di sini ada buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan ya. Ada buah olahan, ada buah untuk utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan dan bahan tambahan pangan, kemudian ada asinan buah, ada bumbu rujak, ada buah dalam kemasan, ada koktail ya, buah dan kemasan, ada jam buah atau selai buah, produk oles berbasis buah ya, kemudian buah bersalut, buah bergula, buah berkristal, kulit buah bergula, bubur buah, pure ya, pasta buah, saus buah, topping buah ya. Kemudian konsentrat asam jawa atau tamarin, bubuk asam jawa, kemudian ada buns, kemudian ada manisan buah, sambal rujak buah, jeli agar, agar-agar kertas, salad pisang olahan, cincau hijau, cincau hitam, produk buah fermentasi, pickle buah, tempoyak, kemudian ada buah untuk isi pastry, buah yang dimasak, keripik buah simulasi, dodol buah atau dodol sayur, kemudian ada lempok buah, sayur dan sebagainya. Mungkin ini juga akan ditambah-tambah lagi ya sesuai dengan di daerahnya masing-masing ya. Jadi ini mungkin di daerahnya tidak ada, tetapi ada di daerah yang lain ya. Yang di daerah yang lain itu bisa nanti ditambahkan juga, misalnya nanti konsultasilah dengan BPJPH. Jadi saya seperti ini
apakah bisa nggak masuk set declare gitu ya. Nah, kemudian ada sayur, rumput laut, kacang dan biji-bijian segar yang dilakukan pengolahan yang diberikan bahan tambahan pangan. Kemudian ada sayur, rumput laut, kacang dan biji-bijian olahan ditambahkan dengan tambahan pangan. Kemudian ada kentang goreng beku atau frozen french fries ya. Nah, ini kemarin saya menemukan beberapa kasus untuk kentang goreng beku itu kebanyakan bahan bakunya itu impor. Dan itu agak susah ditelusuri ya kehalalannya itu karena biasanya mereka itu mendatangkan dari negara Eropa, misalnya dari Denmark ya, kemudian dari Belgia gitu ya. Nah itu nomor sertifikatnya itu belum ada kerjasama baik dengan MUI maupun kerjasama dengan BPJPH gitu ya. Nah, jadi untuk kentang goreng beku memang kalau seandainya produknya bahannya itu banyak impornya, lebih baik diarahkan aja kepada bahan baku yang sudah bersertifikat halal. Ada beberapa produk dalam negeri yang sudah mendapatkan sertifikat halal ya. Kemudian di sini juga ada perkedel kentang, ada nori ya, ada sayur asin, ada kuaci, emping melinjo, emping jengkol, kemudian kentang kering yang sepih atau fix ya, kemudian tepung daun kelor, kemudian sayur dan rumput laut, ada jamur dalam minyak zaitun, kemudian sayur asin, jamur asin, acar, asinan jahe, sayur, tomat, kemudian jagung ya, semuanya dalam kemasan, wortel, jamur, buncis, asparagus, rebung bambu dalam kemasan, kacang kapri ya dalam kemasan. Kalau seandainya yang segar-segar itu tidak perlu adanya sertifikat halal ya. Tapi kalau seandainya sudah dalam kemasan, itu wajib bersertifikat halal. Di sini ada akar umbi ya, polong-polongan, kemudian ada manisan rumput laut, ada lidah buaya, ada puree dan produk oles sayur ya, kacang dan bijian, kemudian puree tomat, selai kacang, olesan kacang ya, olesan mengandung kacang, selai sayur, pasta tomat, pasta umbi, produk fermentasi, ada pickle ya, sawi asin, sauerkraut. Sauerkraut itu adalah sayur yang difermentasikan ya. Kemudian ada jamur fermentasi, kemudian yang happening itu ada kimchi, ada gochujang ya, ada sayur dalam rumput laut yang dimasak, keripik bayam, keripik jamur kancing, getuk singkong, vegetable suku dani, kemudian kerupuk jengkol ya, kemudian di sini ada kembang gula, permen dan coklat. Jadi ada kakao cake ya, kemudian ada debu kakao. Jadi di sini adalah fraksi biji kakao dari proses pengupasan dan pemisahan kulit biji kakao. Kemudian ada bubuk minuman kakao, ada minuman coklat, ada coklat instan, coklat bubuk, coklat pasta ya. Ini ada yang berisi minyak, ada yang berbasis air. Kemudian juga ada coklat batang, coklat chip, coklat krim, kemudian coklat hitam, ada yang hitam manis, ya ada coklat susu, coklat putih, ada pralin, ada truffles, kemudian ada coklat isi. Nah, coklat isi biasanya kalau di luar negeri juga harus hati-hati ya, karena biasanya coklat isi di luar negeri itu suka ditambahkan dengan whisky ya, dengan minuman keras ya. Kemudian di sini ada kembang gula atau permen ya. Jadi ada yang hard candy, ada yang soft candy. Yang hard candy itu permen yang keras, sementara yang soft itu yang lunak ya. Nah, biasanya yang soft ini yang ada penambahan gelatin ya. Jadi harus hati-hati karena ini juga titik kritisnya sangat banyak ya. Kemudian selain daripada tadi yang lunak juga ada gula karamel ya, kemudian ada gula kapas, ada gulali, permen ting-ting ya, kemudian ada gula dekorasi termasuk di sini ada saus topping olesan coklat, olesan manis, kemudian olesan non buah, kemudian ada taburan berbasis gula. Untuk serelia dan produk serelia yang merupakan produk turunan dari biji serelia, akar dan umbi kacang-kacangan, dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Di sini ada biji-bijian olahan, ada emping beras, ya ada oats, kemudian ada tepung dan pati dengan penambahan BTP, bahan tambahan pangan, kemudian ada tepung beras ketan, kemudian tepung jagung, kemudian tepung kacang hijau utuh ya, kemudian tepung kacang merah, tepung kedelai,
Nah, kemudian di sini ada penambahan bahan tambahan untuk semolina gandum, durum, tepung gandum durum, kemudian semolina gandum durum utuh ya, kemudian tepung jewawut ya, tepung sorghum, singkong, mokap ya, tepung aren, kemudian ada konjaflor, ada tepung maida, ada tepung hanjeli, kemudian tepung porang, suweg, iles-iles, pati Garut, jagung, pati sagu, pati kacang hijau, tapioka ya. Kemudian ada serealia untuk sarapan seperti bubur, oatmeal, kemudian ada corn, ada nasi jagung, garing, granola ya. Kemudian untuk pasta atau mie ya, ini produk sejenis misalnya untuk rice paper ya. Kemudian untuk beras bihun, pasta kedelai dan mie kedelai, ada mie basah mentah lainnya, kulit pangsit, risol, lumpia, siomay, dimsum, kemudian pangsit pastel, lumpia, risol, samosa, ada kuitiau kering, basah, produk pasta olahan, pasta gandum utuh, kemudian pasta gandum dan kedelai, pasta sayur, dan lainnya. Kemudian ada produk mie gandum, kedelai, mie sayur, mie kering, bihun kering, mie basah matang lainnya, kemudian ada kerupuk mentah ya. Jadi di sini juga ada makanan pencuci mulut berbasis serealia, ya, misalnya puding nasi, tepung puding dan sebagainya. Kemudian juga ada pati mutiara, ya. Kemudian juga ada tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan, ya, ada tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso. Kemudian ada produk kedelai, sari kedelai bubuk, lapisan tipis cairan kedelai, tahu semi kering yang diolah dengan saus kental. Kemudian juga ada yang digoreng dengan minyak banyak ya. Kemudian ada tahu semi kering lainnya, ada tahu kering, tofu, tauco, kedelai fermentasi ya. Kemudian ada roti ya, ada berbagai macam, ada roti kadet, roti tawar, dengan penambahan tambahan pangan ya. Kemudian ada roti kupas, roti riai, roti pumpernickel ya. Kemudian roti buah, roti gandum, roti campuran, roti Prancis, roti malt, kadet susu, wet gum, mil, kemudian mil utuh, soda ya, ada salted bread, bagel, kemudian roti pita, roti canai ya, sejenisnya, roti jala, Mariam, kemudian ada konton, kemudian ada roti stuffing ya, mantau, bakpao, pau ya, kemudian ada bun kukus, roti dan bakery lainnya. Kemudian di sini ada produk bakery istimewa ya, ada cake, ada butter cake, ada cheesecake, pound cake ya, ada brownies, pie isi, bolu kukus, egg roll, crispes, kemudian pastry, roti manis, roti isi, scone, donat ya, ada muffin Amerika, Inggris, roti buaya, kue tambang, waffle, kemudian ada struk waffle, panekuk dan lain-lain ya, kemudian ada bakpia. Ini sebenarnya banyak sekali ya. Jadi dulu saya ikut menyusun untuk positive list ini, kira-kira ada sekitar 700 produk yang harus kita review ya satu-satu gitu ya. Apakah ini masuk ke positive list atau yang untuk bisa self declare, ataukah ini yang untuk ke reguler ya. Di sini ada makanan-makanan tradisional, mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh ibu bapak sekalian, karena di satu daerah ada, di daerah yang lain tidak ada. Bahkan misalnya di daerah saya tidak ada, di daerah ibu bapak sekalian ada. Nah ini harus ada peran daripada RT3H juga untuk melaporkan, misalnya di saya mah ada makanan yang begini, sementara di data nggak ada. Ini bisa ditambahkan, dilaporkan ke ke BPJPH ya. Jadi ini sangat banyak sekali ya. Nah, ini untuk kue kering juga yang sekarang happening mau menjelang Lebaran biasanya banyak ya. Ada kue nastar, kue putih salju dan sebagainya. Demikian juga dengan puding ya, banyak macamnya. Demikian juga dengan ikan ya. Jadi ada ikan pilet, kemudian ada yang dibekukan, ada bakso ikan beku ya. Kemudian ada udang, ada nugget ya. Jadi itu bisa dikeluarkan ya. Nah, demikian juga olahan ikan-ikan tradisional seperti ikan pindang ya, ikan presto,
kemudian abon ikan, bandeng isi, dimsum ikan ya dan sebagainya. Nah, di sini ada bakso yang diperbolehkan adalah yang berasal dari ikan ya. Kemudian ada daging rajungan ya, jadi daging kepiting ini juga diperbolehkan. Kemudian juga ada sambal goreng udang, sambal goreng ikan, keripik ikan ya, keripik belut dan sebagainya, termasuk terasi ikan ya. Kemudian ikan produk perikanan moluska yang semi awet, kayak misalnya petis udang, ada sosis ikan ya yang siap santap gitu ya. Kemudian ada otak-otak dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada telur olahan dan produk ini ya, ada produk telur olahan yang setengah matang ya, ada yang matang, kemudian ada telur pindang, kemudian rendang telur, kemudian juga biasanya ada telur asin ya. Yang sekarang itu telur asin itu tidak hanya rasa original tetapi suka ditambahkan ada rasa soto, rasa rendang dan sebagainya. Nah, itu semuanya harus diverifikasi validasi tentang penambahan rasanya apakah si bumbunya tersebut sudah bersertifikat halal atau tidak ya. Demikian juga dengan gula dan pemanis ya, ada palma, ada kelapa cetak, ada bubuk, kelapa cair ya, aren dan sebagainya. Jadi tergantung dari bahan pembuat daripada gula tersebut ya. Nah, termasuk sirup juga ya. Jadi sirup sorghum, sirup meja, coklat, buah berperisa, sirup teh dan sebagainya. Demikian juga dengan madu. Ada madu serbuk, ada madu cair, ada juga penambahan lainnya. Kemudian ini ada garam ya, garam-garaman juga ini termasuk bumbu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa herba dan rempah bubuk ya, termasuk ini untuk bumbu semua bisa untuk disertifikatkan gitu ya. Kemudian di sini ada saus juga beberapa ya. Jadi bisa nanti ibu bapak sekalian dibaca. Kemudian untuk makanan ringan yang siap santap ada berbagai macam keripik ya, keripik-keripik yang bisa disertifikatkan karena ini jumlahnya itu sangat banyak ya. Misalnya di daerah sini ada, di daerah sana tidak ada, jadi tinggal ditambahkan. Nah, ini juga termasuk olahan kacang ya. Jadi banyak sekali olahan kacang, termasuk juga tentang rempeyek ya. Kemudian di sini yang terakhir adalah pangan siap saji berbasis nasi, kemudian berbasis mie atau bihun, berbasis kentang, berbasis pasta, berbasis umbi, kemudian berbasis roti, kuah, sayuran, dan pangan siap saji lain. Jadi pangan siap saji itu terdiri dari campuran produk pangan dalam kondisi terkemas ya, yang apabila dilakukan pemanasan hanya untuk tujuan pemanasan saja. Dan biasanya pangan siap saji ini bisa bertahan 7 hari ataupun lebih ya, atau jadi disimpan atau digunakan itu sesuai dengan dengan petunjuk daripada pangan siap saji tersebut ya. Jadi di sini misalnya salah satu contoh pangan siap saji yang bisa saya declare itu misalnya untuk minuman ya, minuman itu jus, kemudian es kelapa muda ya, kemudian juga untuk pangan siap sajinya bisa bisa nasi kuning, batagor ya, tapi batagor seperti batagor, bakso tahu, siomay dan sebagainya. Titik kritis itu biasanya ada di proses penggilingan ikan ya. Nah, kemudian untuk produk yang lainnya itu seperti untuk gorengan ya. Jadi ibu bapak bisa memverifikasi validasi untuk gorengan yang didorong ya, gerobak gorengan. Jadi misalnya ada bakwan, ada pisang goreng dan sebagainya, itu nanti bisa disertifikasi. Tapi ini untuk pangan siap saji ini katanya masih disusun ya, jadi belum keluar untuk untuk dipublikasikan gitu ya, karena masih disusun. Nah, kemudian di sini ada minuman ya. Jadi tadi ada sari buah, kemudian buah campuran, jeruk nipis dan sebagainya ya.
Kemudian juga di sini ada untuk minuman itu ada konsentrat sari buah ya. Jadi ada konsentrat sari buah dari berbagai macam buah-buahan ya. Kemudian juga ada nektar buah ya. Kemudian ada juga di sini ada konsentrat dari nektar buah dan konsentrat nektar sayuran yang lain. Kemudian di sini juga ada minuman berbasis air, berperisa. Kemudian ada minuman tanpa karbonasi, kemudian ada rasa susu, ya, ada rasa jahe dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada untuk minuman kopi, ya, coklat, kemudian ada kopi bubuk, ya, ada kopi celup, ada minuman serbuk kopi dan sebagainya itu bisa disertifikatkan. Kemudian berbasis susu, ya. Kemudian minuman yang berbasis susu, kemudian juga minuman tradisional, ada bandrek, bajigur, udang jahe, udang uwuh, dan sebagainya. Nah, ini untuk obat itu baru 2 ya, jamu dan ekstrak dari bahan alam. Demikian Ibu Bapak sekalian, jadi nanti ini bisa di-share untuk dibaca Ibu Bapak sekalian ya. Jadi mangga sekarang untuk bisa diskusi ya, apa yang saya sharing hari ini, dan mohon maaf kalau sekiranya ada perkataan saya atau ucapan saya yang tidak berkenan. Mangga Bu Nandra untuk kita diskusikan mana aja yang tidak. Ya, terima kasih Bu Dina. Alhamdulillah ya, banyak hal yang baru yang disampaikan oleh Bu Dina yang kesemuanya menjadi panduan Bapak dan Ibu nanti dalam pelaksanaan pendampingan proses produk halal, gitu ya. Nah, ini dari sisi bahan, kalau tadi pagi kita dari sisi proses produksinya. Nah, kesemuanya itu berhubungan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita protek di bahan, tapi proses produksinya tidak, ya tidak bisa juga disertifikasi halal gitu ya. Walaupun prosesnya benar, tapi bahannya tidak, juga tidak bisa disertifikasi halal. Nah, itu kurang lebih ya dari pemahaman saya apa yang disampaikan tadi oleh Bu Dina. Baik, kita sesi tanya jawab ya, karena waktu kita masih sampai 15.30 nanti ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa mempertanyakan segala sesuatunya yang teknis. Mudah-mudahan di kesempatan ini terjawab. Kalaupun tidak ya kita akan cari jawabannya di kesempatan yang lain, bisa melalui grup nanti ya. Jadi tidak harus dipaksakan hari ini. Kalau tadi Bu Dina sudah men-share keputusan Kepala Badan 150 ya, itu sudah saya share juga di grup, nanti silakan dibaca-baca lagi untuk pemahaman. Lalu juga KMA 1360 ya, dari sisi produk yang produk wajib sertifikat halal ya. Silakan yang ingin bertanya ya, silakan boleh raise hand sehingga saya mudah untuk memantaunya. Bagian apa saja yang perlu diperjelas ya. Dan ini memang harus jelas ya Bapak Ibu, karena memang dari sisi bahan PPH itu adalah bagian yang terpenting dalam pelaksanaan sertifikasi halal gitu ya. Baik, ya ini sudah ada 4 yang raise hand. Silakan Ibu Fitri. Ibu Fitri. Oh iya, halo. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran. Silakan Ibu singkat. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Maaf saya lagi di jalan. Ini saya tadi menyimak pemaparannya Bu Dina yang mengenai tentang sabun ya, sabun cuci piring itu ya. Nah, ada UKM yang itu dia memproduksi sabun cuci piring yang dimana bahan-bahannya itu dia beli di toko bahan kimia yang untuk bersertifikat halal itu kan mengandung enzim. Sedangkan kalau di toko bahan kimia itu enzim apa namanya kira-kira Bu? Kalau misalkan kan kalau di toko bahan kimia itu ada paketan misalkan untuk khusus sabun cuci piring itu dia udah satu paket itu ininya Bu, apa
bahan-bahannya. Ini khusus cuci piring, ini untuk deterjen, ini untuk ini. Itu sudah satu paket. Nah, enzim apa yang itu yang membuat produk itu tidak bisa tersertifikasi. Itu aja Bu, menurut saya. Makasih Bu. Iya. Ya, Bu Nada enggak, langsung Bu aja Tina, kali ya. kita satu persatu aja ya Bu, tidak. Ya, takutnya saya ya. lupa itu ya. Iya. Oke, Bu. Iya, terima kasih Bu Fitri ya untuk UKM yang membuat sabun cuci piring. Jadi untuk sabun cuci piring itu belum bisa self declare ya, karena kita lebih fokus ke produk makanan dulu gitu ya. Karena per tanggal 17 Oktober 2024 itu yang wajib sertifikat halal itu baru produk pangan ya, itu termasuk dari barang gunaan. Jadi sebenarnya untuk proses pembuatan sabun itu justru sangat panjang ya, sangat panjang. Prosesnya itu menggunakan bahan kimia dan itu memang harus penelusuran langsung kepada pabriknya ya, bahan-bahan yang digunakan. Nah biasanya dari bahan-bahan tersebut itu ada penambahan ya, penambahan enzim misalnya itu untuk melembutkan ya, melembutkan. Jadi selain daripada enzim yang digunakan ya, saya tuh lupa ya nama enzimnya apa ya di dalam di dalam sabun itu. Ini kebetulan aja saya lupa gitu. Nanti kalau seandainya sudah acara selesai mah pasti saya ingat lagi gitu ya. Nah, mohon maaf saya lupa nama enzimnya. Nah, biasanya juga ditambahkan misalnya untuk sabun itu adalah pelembut ya. Pelembut itu biasanya ditambahkan gelatin. Ya, gelatin itu sebagaimana kita ketahui bahannya itu dibuat dari tulang, kemudian juga ada yang dibuat dari kulit ya, kulit hewan ya. Nah, kalau seandainya ini kita harus dipastikan dulu kulit hewannya itu hewan yang halalkah atau hewan yang tidak halal. Kalau seandainya hewan halal juga harus ditelusuri lagi apakah dipotong sesuai disembelih sesuai syariat Islam atau tidak. Nah, itu dibutuhkan keahlian dari para auditor ya. Jadi nanti itu bukan dilakukan oleh verifikasi validasi oleh LP3H, tetapi harus oleh reguler ya, harus ada LPH. Karena LPH itu syaratnya itu kan harus dari sarjana atau S1 dari beberapa keilmuan tertentu, misalnya kimia, biologi, teknologi pangan, ya, farmasi dan sebagainya. Jadi mereka lebih paham tentang pengetahuan bahan gitu ya. Nah, biasanya pelembut itu selain digunakan untuk melembutkan ya, melembutkan kain ataupun misalnya melembutkan tangan gitu ya. Nah, biasanya penambahan gelatin di pelembut itu adalah untuk mengikat bau ya. Saya bisa membandingkan antara produk pelembut kain ya, pelembut kain yang sudah bersertifikat halal dengan pelembut kain yang belum bersertifikat halal. Nah, biasanya kalau di luar negeri yang belum bersertifikat halal itu wanginya itu lebih dari 7 hari ya. Jadi wanginya itu karena terikat oleh gelatin tadi. Jadi saya lihat ingredientnya mereka itu menggunakan gelatin. Sementara yang sudah bersertifikat halal itu gelatinnya dihilangkan ya. Jadi lihat aja di produk-produk pelembut kain di kita itu yang sudah sertifikat halal 3 hari aja si wanginya itu sudah hilang gitu ya. Nah, itulah mungkin resiko daripada kita menggantikan bahan ya. Nah, makanya Allah itu mengharamkan babi. Salah satunya itu babi itu sangat bermanfaat sekali ya. Bahkan gelatinnya itu lebih bagus dibandingkan dengan gelatin-gelatin yang sudah ada. Jadi saya sudah mengadakan beberapa penelitian pembuatan gelatin ya. Ada gelatin sapi, ada gelatin dari ikan, gelatin dari rumput laut, gelatin dari yang lain. Tapi hasilnya belum bisa menyamai daripada gelatin babi ya. Disitulah tantangan kita sebagai ilmuwan, sebagai muslim, bagaimana mengalahkan produk yang haram itu untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, jadi tadi pagi saya sosialisasi halal di markas TNI ya.
Nah itu banyak ditanyakan, Ibu kenapa ya babi itu diciptakan tapi diharamkan katanya gitu ya. Nah, kan dalam Quran surat Al-Baqarah kalau tidak salah bahwasanya janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kalau menurut saya yang namanya babi itu adalah alat untuk apa? Sebagai penguji keimanan ya. Karena konon katanya kata orang yang memakan daging babi, bahwasanya babi itu adalah daging yang paling enak dibandingkan dengan daging-daging yang lain. Disitulah ujian keimanan kita dipertaruhkan. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada sami'na wa ata'na. Jadi kami dengar dan kami taat. Jadi sesungguhnya pengharaman babi itu adalah untuk menguji apakah kita taat atau tidak. Demikian Bu Fitri, nanti kalau seandainya saya sudah ingat lagi nama engine-nya, saya titipkan pesan ke Bu Nadra ya. Mohon maaf. Siap. Baik Pak, Ya. baik Bu, makasih ya Bu. Baik ya Bu Fitri ya, jadi memang ada pembatasan Bu Fitri ya untuk mana yang bisa self declare, mana yang memang harus reguler gitu ya. Jadi nanti kalau ini bisa dilihat lagi di Perkaban atau di KMA 1360. Baik, selanjutnya ada Pak Aswendi. Silakan Pak Aswendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu, Ya. kebetulan ada proyek yang mau saya kerjakan ini adalah pabrik pengolahan makanan dari berbahan ikan. Jadi finalnya itu dia disebutnya seperti bakso ikan gitu Bu. Nah pertanyaan saya, apakah bakso ikan semacam ini termasuk ke dalam kategori self declare? Karena kalau lihat dari prosesnya dia sudah mirip kepada industri, dan kebetulan saya sudah berhasil membuatkan izin BPOM untuk produk ini gitu. Nah, apakah proses permohonan halalnya nanti bisa saya proses melalui self declare? Terima kasih Ibu. Ya. Mangga Bu Dina. Enggak. Pak Aswendi untuk bakso ikan ya itu bisa self declare. Jadi kalau seandainya bahan bakunya itu ikan, tepung tapioka ya, dan sebagainya. Cuma kita sedikit garis bawahi ya Bu Nadra, syarat self declare itu adalah industri mikro kecil ya. Jadi industri kecil yang omsetnya itu kurang dari 500 juta ya. Kalaupun misalnya Bapak hanya memproduksi bakso ikan, tetapi omsetnya kalau sudah lebih dari 500 juta, itu tidak bisa di-self-declare-kan. Dan nanti akan ketahuan dari NIB-nya. Jadi apakah bisa self-declare ataukah tidak self-declare. Jadi intinya tadi kan sudah saya sebutkan ya, untuk bahan berbasis ikan itu untuk bakso ikan itu diperbolehkan untuk self-declare. Tetapi dengan catatan omsetnya kurang dari 500 juta. Begitu Pak Aswendi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Bisa dipahami. Mungkin sedikit juga ditambahkan selain dari batas omset juga penggunaan peralatan ya. Jadi dia masih menggunakan alat-alat yang sederhana gitu. Ya. Jadi memang produk industri UMK rumahan ya. Mungkin kalau mau bahasa sederhananya ya Bu Dina ya. Ya, baik. Kita lanjut ke yang ketiga, Ibu Rahayu Ningsih. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Ya, ini ada dua pertanyaan, sederhana aja sih sebenarnya. Cuma karena mungkin untuk memudahkan nanti di lapangan ya. Jadi yang pertama ini kaitannya dengan bahan-bahan yang istihalah. Apakah istihalah itu yang sudah yang sudah mengalami perubahan dari
wujud aslinya ke wujud yang lain ya, Bu ya. Kayak misalnya tadi disebut cuka kan asalnya hammer ya. Hammer terus diolah akhirnya menjadi cuka. Jadi dari najis menjadi halal gitu. Atau seperti kulit bangkai ya. Kulit bangkai itu kan najis. Tapi ketika disamak dia menjadi suci gitu, menjadi halal. Nah, pertanyaannya adakah daftar khusus untuk bahan-bahan istihalah ini? Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini kaitannya dengan ini Bu, minta info aja. Kebetulan anak-anak pada senang makan es krim, Bu. Mau bertanya tentang es krim mixu tuh Bu, itu sebenarnya udah halal atau belum ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Langsung aja ya Bu Nada ya. Bu Nada. Ya, mangga Ibu, mangga. Jadi Ngomong tapi di mute. ya Bu ya, dari asalnya haram, ya seperti cuka ya. Asalnya itu kan dari hammer, kemudian dia menggunakan bakteri Acetobacter itu asam ya, asam ini, kemudian menjadi halal ya dalam proses pembuatan cuka. Demikian juga misalnya kulit ya yang sudah disamak, kulit bangkai. Tapi kalau penggunaan kulit babi ya tetap haram ya. Kalau misalnya kulit sapi atau kulit domba itu ada istilah disucikan ya lewat penyamakan itu. Nah, untuk daftar istilah untuk daftar ini istilah belum ada Bu sampai sekarang. Jadi saya baca-baca di fatwa juga belum ada ya. Jadi hanya hukum fatwa misalnya tadi ya tentang cuka, kemudian tentang kulit itu ada ya. Tapi untuk ini saya belum menemukan daftar-daftarnya Bu. Gitu ya. Jadi mungkin ini usulan juga nanti untuk Majelis Ulama untuk dibuatkan daftar untuk yang tadinya haram menjadi halal gitu ya. Ya. Terus ini yang si es krim yang lagi viral ya. Kekinian. Jadi dia baru mendapatkan ketetapan halal ya. Jadi tolong Bu Nadra dikoreksi karena saya tidak tahu apakah BPJPH sudah mengeluarkan sertifikat halalnya. Jadi baru keluar itu ketetapan halal untuk 100 gerai kalau saya baca di media ya. Jadi sebenarnya saya kan dulu pernah menjadi bagian daripada LPPOM ya. Saya tuh kurang setuju kalau seandainya pengusaha itu, pelaku usaha itu disertifikasi sebagian-sebagian ya. Karena image orang itu halal itu satu paket ya. Ya kan? Karena 100 gerai itu juga orang tidak tahu apakah soalnya si es krim kekinian itu hampir tiap gang ya sekarang ada gitu ya. Dan itu saya tuh bukan hanya kehalalannya ya, punten sekali ini ya, ini hanya sebagai pendapat saya aja. Juga setidaknya saya khawatir nanti generasi muda nanti ya dengan dijajali yang manis-manis, takutnya mereka jadi penderita diabetes gitu ya. Karena kenapa si es krim kekinian itu agak lama disertifikasi halal? Ternyata bahan bakunya itu dia didapatkan dari negara orang lain ya. Bahkan katanya dibuatnya dari UKM. Jadi untuk penelusuran kehalalannya memang rada-rada susah gitu ya. Jadi prosesnya juga agak lama. Ya, baru kemarin itu baru keluar gitu ya. Dan jadi pro kontra. Ini sedikit melenceng ya Bu Nadra, sedikit aja. Saya tuh rada prihatin juga ya dengan komentar-komentar para netizen ya menanggapi masalah dua kasus yang sedang viral itu, satu tukang mie, satu lagi tukang es krim ya. Nah itu banyak sekali justru orang Islam itu yang misunderstanding gitu ya. Bahkan mereka itu membela yang enggak-enggak. Jadi seolah-olah kewajiban halal itu katanya akan menjadikan negara kita sebagai negara khilafah lah, apalah gitu ya, negara apa gitu ya. Padahal itu kan undang-undang sudah berkata ya, sudah ada gitu ya, bahwasannya dalam pasal 4 itu barang yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi nanti per
17 Oktober 2024, produk ibu bapak misalnya atau produk pelaku usaha yang belum bersertifikat halal itu akan ada sanksi kalau seandainya sudah ada kata wajib gitu ya. Jadi ini sebagai bagian daripada tugas dari BPJPH adalah sosialisasi edukasi ke masyarakat bahwasannya kita itu dalam rangka melindungi haknya konsumen ya, konsumen khususnya muslim. Kenapa sih jadi ribut gitu ya untuk halal juga? Jadi jadi ingat ya ketika undang-undang JPH itu digugat, saya sampai ikut sidang di MK ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi bahwasanya katanya negara kita itu bukan negara Islam. Kenapa halal itu sampai dipaksakan gitu ya? Nah, sementara kita sebagai hak muslim itu kan ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 kalau tidak salah, bahwasanya negara itu wajib untuk melindungi masyarakatnya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, itu halal itu menjadi suatu kewajiban bagi kita. Itu intro saja Bu Nara, punten ya. Siap, ya. Jadi memang mixui ya. Itu produk yang viral, tapi ya dengan katanya, saya juga masih katanya juga Bu Dina sama, ya kan? Dengan katanya sudah ada ketetapan halalnya, tapi kita belum lihat sertifikatnya, gitu ya. Nah, itu tadi ya, karena memang mungkin baru beberapa gerai yang diperiksa gitu, yang mendapat ketetapan halal. Nah, baik, sebelum ke penanya berikut, saya baca dulu yang di chat ya. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Dina. Tadi bakso ikan sudah. Nah, ini menyangkut ringan tapi jadi berat Bu Dina ya. Seperti ketoprak, gado-gado gitu ya, terus tahu gejrot. Nah, kalau dari sisi bahan kan nggak perlu sertifikasi halal Bu Dina. Nah, ini bagaimana katanya gitu. Karena banyak pabrik tahu yang dimiliki oleh orang Cina. Nah, itu dasarnya tuh Bu Dina. Salah satunya. Monggo Bu Dina. Ya, Bu. Ketoprak, bakso tahu ya, itu pokoknya yang jenis produk olahan wajib bersertifikat halal tanpa pandang bulu ya. Walaupun itu pemiliknya Pak Haji yang sudah ke Mekah 7 kali ataupun yang sudah hafiz Quran, tetap wajib secara legalitas itu untuk memperoleh sertifikat halal ya, untuk mendapatkan sertifikat halal. Misalnya gado-gado itu kan bahannya sudah halal semua. Siapa bilang ya, gado-gado itu kan biasanya si kacangnya itu kan digoreng ya, digoreng itu pakai apa? Pakai minyak gorengnya sudah sertifikat halal atau tidak? Nah, titik kritis biasanya untuk pembuatan minyak goreng adalah proses penyaringannya. Minyak goreng kan nabati, bisa dari minyak kelapa atau dari sawit ya. Nah, dari proses pembuatan minyak goreng itu ada disebut dengan proses penyaringan, biasanya menggunakan karbon aktif ya. Jadi karbon aktif itu biasanya digunakan untuk proses pembuatan minyak goreng, air dalam kemasan, kemudian gula pasir ya, supaya mereka itu lebih jernih gitu ya. Nah, itu menggunakan karbon aktif. Karbon aktif itu biasanya dibuat dari tumbuhan ya, misalnya batok kelapa itu tidak masalah. Kemudian bisa dari mineral, misalnya dari batu bara, itu tidak masalah. Tetapi ada juga karbon aktif yang dibuat dari tulang. Nah, kita harus menelusuri tulang apa yang digunakan. Apakah tulang yang dari hewan yang berasal dari hewan halal ataupun tidak halal. Yang halal juga tetap kita harus menelusuri juga proses penyembelihannya, gitu ya. Jadi apapun itu ya termasuk tahu ya. Tahu juga itu wajib bersertifikat halal. Jadi kemarin saya mendampingi para pendamping halal itu untuk memverifikasi validasi pabrik tahu yang ada di Kota Bandung ya. Jadi kalau di Bandung itu ada satu blok pabrik tahu semua, jadi di Cibuntu namanya.
Nah, itu biasanya mereka menggunakan cuka ya untuk koagulannya, jadi untuk penggumpalnya itu. Jadi kita telusuri cukanya itu apakah sudah bersertifikat halal atau tidak, walaupun misalnya tadi cuka itu masuk ke dalam positive list, tetapi biasanya ulama itu menanyakan apakah sudah bersertifikat halal atau tidak ya. Tahu juga biasanya dia menggunakan pewarna. Kita harus memastikan pewarnanya itu apakah dari kunyit atau dari bahan tambahan yang lain ya. Jadi nanti ibu bapak kalau seandainya menemukan bahan tahu, tempe, oncom ya dan lain sebagainya, tapi belum punya sertifikat halal, nah nanti di prosesnya itu disebutkan dari proses pembuatan tahu ataupun pembuatan oncom atau pembuatan tempe. Jadi mungkin itu ya Bu Nadra. Jadi walaupun yang disangkanya halal semua, tetap harus ada legalitas ya. Ya, baik. Dan boleh self declare ya Bu untuk Ya, boleh. boleh ya. Baik. Nah, ini kan berarti banyak pekerjaannya, tukang gado-gado, banyak tetangga kita tukang gado-gado, tukang pecel ya. Iya. Jadi bisa Jadi, segera kita. tukang ketoprak ada berapa puluh tuh. Iya, betul, keliling. Ya, terutama ini pekerjaannya adalah yang di dekat-dekat kita dulu gitu ya. Jangan nggak usah cari yang jauh-jauh gitu. Baik, ini ada lagi Bu Dina dari Bu Santi. Tapi saya kurang paham nih, buat sabun pakai gliserin biasanya dari verified palm oil. Nah, maksudnya apa nih? Mungkin boleh atau tidak gitu ya maksudnya. Gimana nih Bu Dina? Ya, biasanya ditambahkan gliserin dan memang tadi ditambahkan enzim protease ya betul. Saya tuh tadi baru keingat lagi enzimnya memang menggunakan enzim protease ya. Oh, Jadi gitu. gliserin itu adalah salah satu yang wajib bersertifikat halal Bu, ya masuk ke dalam golongan ini karena gliserin juga ada penambahan daripada asam lemak ya biasanya ditambahkan itu. Jadi proses pembuatannya agak rumit ya, tidak sederhana dan itu diwajibkan untuk mengikuti reguler ya, jadi tidak boleh sekuler gitu. Oh, baik, jadi intinya untuk sabun memang harus reguler ya Bu ya. Ya, jadi yang sertifikat itu baru pangan ya, yang ada di Badan 150 itu. Iya. Oke, lanjut satu lagi ini dari Ibu Nuri Rabiah. Apakah makaroni skutel atau saus pasta dengan salah satu bahannya menggunakan daging giling atau daging cincang bisa untuk self declare? Sepertinya belum ada ya, belum bisa ya. Tadi Daging tidak ada kan disebut di 150 yang ada daging cincangnya. Karena daging cincang itu Bu Nadra, kita sulit menelusurinya juga ya. Jadi otomatis kan misalnya kalau daging cincang sapi, otomatis dia harus ini ya, harus dari RPH yang sudah bersertifikat halal. Bisa aja si pelaku usaha itu tiba-tiba mendadak beli dari RPH yang sertifikat halal, tapi untuk level self declare itu belum bisa ya. Untuk makaroni skutel, jadi harus melalui reguler. Reguler juga lewat yang UKM itu Bu, yang bayarnya 650. 650. Baik, baik. Sekarang kita beralih lagi ke yang raise hand ya. Ada Pak Faisal tadi menghilang. Oh baik. Ibu Khalila, silakan Bu Khalila. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Saya dari Tebing Tinggi Bu. Oh jauh. Sumatera Utara. Ya, silakan Bu. Saya cuma mau menanyakan masalah kosmetik ya Bu ya, banyak di pasaran kan seperti sabun, sama krim-krim wajah ya Bu ya. Itu kan banyak yang sudah memiliki legalitas BPOM. Apakah itu tapi dia tidak memiliki halal ya, MUI gitu Ibu. Apakah itu sudah bisa dikatakan halal itu produk tersebut gitu? Karena kan banyak rancu gitu Bu kalau mau membeli gitu. Itu sementara kan saya Ibu sendiri kan pernah di BPOM ya, di Badan POM ya. Bukan BPOM. Ya. Itu kan pasti kan bahan-bahannya sudah dicek ya Bu ya gitu. Cuman kan karena kosmetiknya itu ada yang beredar itu di pasaran
kayak di Guardian itu kan ada tidak ada legalitas halal MUI-nya gitu. Ibu, apakah itu sudah termasuk halal gitu? Gitu Bu, itu saja. Sekian Bu. Terima kasih. Enggak, Bu Assalamualaikum. Dina. Ya, kosmetik yang sudah ada legal BPOM-nya ya, apakah Iya. itu sudah termasuk halal? Belum tentu, Bu. Kita itu beda jurusan ya. Kalau BPOM itu ketoyiban ya, apakah dia mengandung merkuri, apa ya, air raksa, mengandung pewarna buatan ya yang berbahaya, kemudian juga mengandung zat-zat yang berbahaya. Sedangkan untuk kehalalan itu adalah bahan yang cenderung misalnya dibuat dari bahan nabati ya, tidak istilahnya itu tidak ada titik kritisnya. Jadi jawabannya setelah ada BPOM apakah otomatis halal? Itu tidak. Ya, halal beda jurusan. Jadi halal itu sekarang dikelola oleh BPJPH walaupun dipatwakan masih oleh MUI ya. Jadi Ibu sebaiknya membeli saja produk kosmetik yang sudah bersertifikat halal. Itu saya lihat sudah ada 15 brand ya, sudah ada. Jadi bukan hanya satu saja, tetapi sudah ada 15 pabrik kosmetik yang sudah bersertifikat halal. Ya, jadi itu sudah dijamin kehalalannya. Misalnya tadi ada gliserinnya gimana, menggunakan yang halal atau tidak, misalnya menggunakan yang halal ya. Kemudian misalnya krimnya, apakah menggunakan plasenta kah, misalnya ya. Soalnya di dalam titik kritis kehalalan kosmetik itu sangat banyak sekali yang menggunakan barang-barang yang tidak halal ya. Misalnya untuk krim-krim ya. Nah, bahkan salah satu tubuh manusia yang digunakan untuk pembuatan kosmetik biasanya plasenta ya. Plasenta. Kalau kita kan habis melahirkan dengan tradisi-tradisi plasentanya itu dikubur ya dengan berbagai tradisi lah gitu ya. Sementara kalau di luar negeri itu plasenta dikumpulkan ya, kemudian dijadikan kosmetik. Demikian juga dengan cairan amnion atau cairan air ketuban ya. Jadi mereka tampung itu biasanya untuk esen-esen seperti itu ya. Nah, jadi Ibu kalau seandainya ingin mengetahui titik kritis kehalalan kosmetik, ikut kuliah halal Bu di kita, gratis kok, lewat Zoom lagi. Jadi dari Sumatera nggak jauh-jauh ke Salman ITB, bisa lewat Zoom. Saya titip link Zoom-nya ke Bu Nadra ya. Oh gitu ya Bu. Terima kasih ya Ibu penjelasannya. Ya, jadi jelas ya Bu Halila ya. Iya Ibu. Terima Ada kasih. jurusan BPOM dengan BPJPH ya. Kalau BPOM urusan toyibnya, BPJPH urusan halalnya. Tapi kalau misalnya halal udah pasti tayyib Bu. Tapi kalau tayyib belum tentu halal. Betul ya Bu Dina ya? Iya. Betul ya, baik. Ya, Baik. Sekarang ada Bu Husna. Oke, mohon maaf Bu, saya tidak bisa open forum karena lagi di luar. Menarik sekali ya masalah bahan ini, memang sangat jelimet ya. Biasanya untuk soal dapur itu kita memang kadang-kadang kurang peduli atau kurang perhatian. Apalagi dalam pembuatan kue itu banyak sekali bumbu-bumbu atau yang kita tidak jelas gitu ya. Seperti SP itu ada berapa macam produk misalnya atau industri yang mengeluarkannya. Nah, dan juga yang secara tradisional kita mempergunakan tape itu bisa juga untuk kue-kue tertentu. Tapi ada lagi tanda tanya, kalau seandainya tape itu bisa jatuh ke haram kalau melalui fermentasi lewat beberapa hari atau bagaimana. Nah juga disinyalir dalam pembuatan kue Bika Ambon itu juga mempergunakan tua atau apa gitu. Nah itu benar atau tidak? Terus bagaimana kita mencoba biar tidak ya kita hentikanlah mempergunakan zat-zat yang memang legalitasnya itu nggak jelas gitu. Nah biasanya ibu rumah tangga ini asal ambil aja.
termasuk saya juga kalau kita belanja itu, oh ya nih kita butuh ini, kita ambil gitu tanpa kadang-kadang, oh ini kan kayaknya sepele, kayak apa ya, oh, pasta, banana itu. Ternyata saya perhatikan itu ada yang punya legalitas halal dari MUI dulunya. Nah, ada juga yang tidak punya legalitas begitu. Dilihat kemasannya sama. Nah, mohon Bu pencerahannya. Terima kasih. Baik, makasih Bu Husna ya. Jadi kalau belanja emang harus lihat-lihat sekarang Bu. Mangga Bu Dina. Ya, ini pertanyaannya satu tapi panjang ya, mengandung. Ya. Ini Ibu untuk tape ya, tape itu fatwa MUI menghalalkan ya. Jadi untuk produk tape itu diperbolehkan ya, baik itu tape ketan maupun tape singkong ya. Tetapi tape itu akan menjadi haram kalau seandainya sudah beberapa hari dan diambil airnya ya. Ciri-ciri tape yang mengandung alkohol atau khamr itu biasanya terasa panas di ini ya, di tenggorokan. Nah, kalau sudah terasa panas seperti itu, hentikan untuk makan tape ya. Nah, itu MUI memperbolehkan untuk tape tapi tidak untuk diambil airnya. Jadi istilahnya itu hanya padatannya saja ya yang dimakannya itu. Memang disebut gosip atau apa ya. Saya sendiri belum pernah ikut audit untuk pabrik Bika Ambon ya yang di Medan. Nah, tapi ada beberapa katanya memang menggunakan tuak ya. Cuma kebenarannya walau alam ya, walau alam sawab. Saya sendiri belum pernah ini, tapi ada beberapa yang sudah mendapatkan sertifikat halal ya. Yang sudah tertera itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Memang seperti Bika Ambon yang dari Medan itu kalau makan lebih dari 2 potong memang kerasa kelayangan Bu Nadra ya. Jadi ya kan. Nah, itu memang tidak untuk dimakan banyak-banyak mungkin ya. Jadi hanya sebagai pencuci mulut saja gitu ya. Nah, kemudian tadi seperti pasta-pasta ya, kemudian pelembut kue dan sebagainya memang itu untuk proses auditnya ya seperti fragrance, kemudian pewarna, kemudian juga perisa dan sebagainya. Itu jumlahnya itu sampai ribuan ya, sampai enak kita memeriksanya itu gitu ya. Nah, carilah yang sudah bersertifikat halal, Bu. Karena di situ banyak sekali titik kritisnya ya, titik kritis kehalalan daripada perisa, pewarna dan sebagainya itu. Biasanya misalnya untuk beberapa perisa itu ada yang memang dibuat dari beberapa hewan ya, dari bagian tubuh hewan dan sebagainya. Jadi saran saya untuk pewarna, kemudian untuk pelembut kue dan sebagainya, carilah yang sudah berlogo halal ya. Tadi misalnya kalau seandainya tidak yakin ini masih berlaku nggak sertifikat halalnya. Jadi Ibu Bapak bisa mencari di Google ya, di pencarian produk halal itu tinggal diketik aja nama mereknya, nanti akan keluar nomor sertifikat dan masa berlakunya. Jadi ibu-ibu jangan salah, kalau di Salman itu ada pembinaan atau sosialisasi edukasi itu sampai ke PAUD ya, sampai ke anak TK. Bahkan ibu-ibunya tuh sampai ngomong ke saya setelah dapat pelatihan halal anak PAUD ya, anak PAUD, anak TK itu, dia malahan lebih kritis dibandingkan dengan emaknya katanya gitu ya. Jadi ke supermarket pasti dia mencarinya logo yang sudah berlogo halal. Nah, saya memang sangat apresiasi terhadap anak-anak gitu ya. Bahkan kita juga punya komunitas remaja yang peduli terhadap halal. Jadi mudah-mudahan nanti generasi selanjutnya itu kita akan menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi kita. Begitu Bu Husna dari Payakumbuh. Oke, terima kasih Ibu. Bu Husna ke depan kalau belanja lihat lagi, lihat pembungkusnya. Iya, Ibu. Baik. Selanjutnya ada Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Ya Bu, Besi, saya ini kan orang Sunda Ibu ya, yang tinggal di Palembang.